Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabarnya sehat-sehat kan masih? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Belum. Sudah. Sudah, ada yang belum? Oke. Di sana sering hujan nggak, Nak? Iya, kacang, Miss. Alhamdulillah sampai banjir sudah ada, Miss. Kemarin habis hujan deras banget. Dingin sekarang cuacanya agak dingin. Biasanya kalau kalian cuacanya dingin itu, kalau mandi pakai air hangat nggak? Enggak, Miss. Enggak. Itu, Miss. Pakai air hujan, Miss. Pakai air hujan. Oke. Pernah nggak kalian itu masak air? Bikin mie mungkin? Nah, pernah ngamati nggak? Kalau misalkan masak air dalam panci tertutup, nah dalam panci tertutup itu, terus ketika mendidih, ditutupnya itu ada titik-titik airnya. Pernah ngamati kan? Pernah, Miss. Oke, pernah ngamati. Lihat doang, Miss. Itu apa yang terjadi pada air? Kok bisa awalnya air itu cair bentuknya, kemudian dipanaskan? Kalau dipanaskan berarti dia ngapa? Airnya apa? Menguap. 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 Ketika menguap dan keadaannya tertutup, uapnya bisa keluar nggak? Enggak, Miss. Karena uapnya tidak bisa keluar, berarti dia terperangkap. Lah, ketika dia terperangkap, kemudian ditutupnya, itu dia berubah menjadi apa? Yang Misin katakan tadi loh. Embun. Nah, tahu nggak peristiwa antara air kemudian jadi uap, uap karena terperangkap jadi embun? Itu berarti kira-kira apa itu? Mengalami apa itu? Perubahan bentuk, Miss. Perubahan bentuk. Selain itu, selain perubahan bentuk, Kesetimbangan. betul, itu namanya kesetimbangan. Jadi awalnya dari air yang bentuknya cair, kemudian jadi uap, berarti air bentuknya gas. Dari gas, kembali lagi jadi air. Nah, itu nanti adalah masuknya reaksi kesetimbangan. Betul yang dikatakan Mbak Atus tadi. Nah, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang reaksi kesetimbangan atau kesetimbangan kimia. Ya, jangan lupa nanti seperti biasa presensinya di grup ya. Nah, nanti silahkan Miss Yun punya video diamati. Video Miss Yun share kelihatan, Nak? Kelihatan, Miss. Oke. Nah, setelah kamu melihat video itu tadi videonya tentang apa toh? Kertas yang dibakar, Miss. Betul, kertas yang dibakar. Ketika kertas itu dibakar, berubah menjadi Abu, Miss. ketika berubah menjadi abu, bisa nggak abu itu nanti berubah lagi menjadi kertas? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Nah, kalau yang air tadi, air, dia awalnya cair. Kemudian berubah menjadi gas. Kemudian dia balik ke cair lagi. Nah, bedanya apa? Kertas yang dibakar tadi. Kemudian dengan air yang dipanaskan tadi. Bedanya apa? Kalau yang kertas nggak bisa kembali ke bentuk semula. Kalau air bisa, Miss. Oke. Berarti kalau tidak bisa kembali ke bentuk semula atau awalnya, yang awalnya kertas tadi, abu tidak bisa kembali ke kertas, berarti itu reaksinya satu arah atau dua arah? Searah, Miss. Arah, oke. Kalau yang air, yang awalnya cair jadi gas, kemudian dari gas kembali ke cair, berarti reaksinya? Dua arah, Miss. Betul, reaksinya dua arah. Nah, kalau yang satu arah, itu nanti namanya reaksi irreversible.
yang dua arah namanya reaksi reversible. Oke. Nah, kalau yang namanya tadi disebut kesetimbangan, berarti reaksinya yang satu arah atau dua arah? Dua arah, Miss. Dua arah. Kenapa yang dua arah? Mengapa yang dua arah? Karena seimbang, Miss. Karena seimbang. Oke, lebih jelasnya, Miss Yun masih punya satu video. Nih. Silahkan komentarnya. Boleh berupa pertanyaan, boleh berupa komentar dari video yang tadi Miss Yun share, sudah tayangkan. Silahkan di kolom komentar sekarang. Miss, mau tanya. Boleh. Itu reaksinya kapan berhenti, Miss? Apa selalu kayak gitu terus? Reaksinya bisa berhenti nggak? Oke. Ya, Miss. Pertanyaan yang bagus akan Miss Yun simpan dulu. Silakan yang lain. Oke. Dari Maratus sudah ada. Ayo silakan yang lain menyusul. Oke, di sini sudah ada tentang kesetimbangan homogen dan heterogen dari Naila Najwa, Uktuvina, Rahma Ayu. Ada reaktan akan bereaksi membentuk produk dan produk dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Oke, cara menentukan tetapan kesetimbangannya gimana? Oke. Yang putih itu ada yang nempel, ada yang terpisah. Oke, pertanyaannya bagus-bagus. Untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti akan terjawab setelah kalian mengerjakan LKPD dan setelah kalian diskusi. Jadi, dalam kesetimbangan kimia ini, kita bisa menentukan tetapan kesetimbangan atau yang dirumuskan dengan KC. Nah, KC itu apa sih, Miss? KC itu bisa ditentukan jika dalam keadaan setimbang, konsentrasi hasil atau produk dipangkatkan masing-masing koefisiennya, dibagi konsentrasi pereaksi atau reaktan dipangkatkan masing-masing koefisiennya. Misalkan A ditambah B menjadi C plus D. A ini misalkan bentuknya gas, B ini bentuknya gas, C ini bentuknya gas, D bentuknya gas. Nah, tetapan kesetimbangannya berapa? Tetapan kesetimbangan itu kan KC, dilambangkan dengan KC. Kenapa KC? Karena ini tetapan kesetimbangan untuk konsentrasi. Konsentrasi, hasil perkalian konsentrasi produk berarti yang di belakang, ini produk. Berarti C, misalkan ini 2C ya, biar nanti kelihatan. C dipangkatkan koefisiennya. Koefisiennya berarti berapa? Koefisien C berapa? 2. Kemudian konsentrasi D, koefisiennya 1, tidak perlu dituliskan. Per konsentrasi A kali konsentrasi B. Nah, pertanyaannya adalah, ini kan bentuknya gas semua. Nah, kalau bentuknya tidak gas gimana, Miss? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum, Miss. Belum. Oke, kalau belum, silakan lanjut ke LKPD ya. Bisa tunggu 10 menit. Nanti silakan perwakilan maju. Karena waktunya sudah selesai diskusinya, silakan untuk presentasi. Kelompok berapa, Nak? 3, Miss. Oke. Kelompok 3, silakan nanti akan diwakili oleh Lana. Itu yang nomor 1. Jadi karena koefisien N dan H-nya melebihi jumlah koefisien NH, maka yang terjadi adalah reaksi tersebut tidak pernah menghasilkan 2 mol amonia, tetapi selalu kurang dari itu. Yang nomor 2? Yang Nomor 2 saya, Miss. Oke, sebentar. Yang nomor 2 Maratus ya? Iya, Miss. Oke, silakan, Nak. Miss, itu kan di situ ada 2 tabungnya, Miss. Yang tabung sebelah kiri itu persamaannya CaCO3 padat. Itu
ini Miss, tandanya Miss Ditambah 2 arah. Iya. panah 2 arah. CaO padat plus CO2 gas. Terus yang kedua H2O gas plus CO gas 2 arah, H2 gas plus CO2 gas. Terus yang kedua itu tetapan kesetimbangannya. Yang pertama CO2 Miss. Yang kedua H2O kali CO, karena koefisiennya 1 jadi nggak ditulis ya Miss, per H2 kali CO2. Yang tabung pertama itu CO2 karena yang lainnya itu berbentuk padat Miss, yang berbentuk gas hanya CO2. Okay. Terus yang nomor 3, gambar pertama kesetimbangan heterogen, gambar kedua kesetimbangan homogen. Bagus sekali. Sip, terima kasih Nak. Di sini akan menanggapi yang tadi disampaikan kelompoknya, kelompok 3 ya. Kelompok berapa sih tadi? Kelompok 3. Nomor 1 itu sudah betul. Cuman kalian kurang menegaskan bahwa nomor 1 itu tentang kesetimbangan. Nah, kesetimbangan itu reaksinya berjalan terus-menerus. Maka dari itu ketika produk dia terbentuk, nanti nggak sampai lama, nanti akan terbentuk kembali reaksinya. Kemudian, yang tetapan kesetimbangan tadi, betul. Jadi, kalau kalian itu menuliskan tetapan kesetimbangan, dilihat wujudnya apakah sama semua atau beda. Nah, untuk KC ini, kalian yang bisa dimasukkan adalah wujud aki atau larutan. Aki itu singkatan dari aqueous atau larutan, sama gas. Nah, ketika semua fase atau wujudnya itu sama, berarti dia homogen. Ketika berbeda-beda, berarti heterogen. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada? Enggak, Miss. Ya, oke. Silakan kalau tidak, Miss Yun minta satu orang menyimpulkan apa yang sudah dipelajari hari ini. Hari ini mempelajari tentang kesetimbangan. Mempelajari tentang kesetimbangan. Kesetimbangan dibagi menjadi 2, yaitu kesetimbangan homogen dan heterogen. Oke. Terus? Sama mempelajari tetapan kesetimbangan. Itu, Miss. Oke. Betul. Hari ini kita mempelajari tentang kesetimbangan. Kesetimbangannya ada 2, kesetimbangan heterogen dan homogen. Kemudian mempelajari tentang tetapan kesetimbangan. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang perhitungannya, perhitungan KC. Kalau tadi kalian hanya menuliskan persamaan kesetimbangannya. Nah, untuk yang selanjutnya nanti perhitungannya KC. Karena waktunya sudah selesai, kita akhiri. Semoga yang Miss Yun sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa difahami. Jangan lupa tetap semangat belajar, karena ini sudah mau UAS ya, dipersiapkan dengan baik. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.